murtad. Dan dia waktu setianya mau pada Nabi yang meninggal dia kembali lagi gitu, murtad. Jadi alasannya saya setia dulu karena memang masih ada Nabi. Setelah Nabi tidak ada mas saya baik lagi ke agamanya masih. Jadi setelah Nabi meninggal wafatnya banyak sekali orang-orang murtad yang tidak sholat ulang. Terus keistimewaan kelebihan Sayyidina Umar itu menetapkan bulan Hijriah, tahun Hijriah, karena ada seorang sahabat ngirim surat sama kalau nggak salah Abu Hasan al-Asy'ari ngirim surat kepada Sayyidina Umar waktu Sayyidina Umar itu menjadi khalifah, menjadi presiden itu untuk menetapkan tahun bulan Hijriah. Karena bingung kalau nggak ada tahun Hijriah. Ya kalau nggak ada tahun Hijriah ini bingung nanti tahun berapa ya. Pertama menetapkan Ramadan. Caranya ditetapkan tahun Hijriah itu dihitungnya dari bulan Nabi. Jadi di waktu zaman Nabi yang belum ada tahun Hijriah, belum ada. Ya, belum ada. Berarti ditetapkannya setelah Nabi meninggal. Kan yang jadi khalifah jadi Umar. Nabi sudah meninggal dan di waktu Sayyidina Umar pun itu dihitungnya sudah Nabi hijrah 19 tahun. 19 tahun Nabi hijrah. 19 tahun Nabi hijrah dihitungnya. Baru ada bulan Hijriah, tahun Hijriah. Itu kan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu 10 tahun di Madinah, baru dipotong 10 tahun. Terus waktu Nabi wafat teruskan oleh Abu Bakar. Berarti di tahun-tahun awal Sayyidina Umar yang menjadi khalifah. Karena udah 19 tahun sih, 19 tahun Nabi udah hijrahnya. Jadi 19 tahun hijrahnya Nabi gitu. Jadi di waktu zaman Nabi belum ada tahun hijrah. Di waktu zaman Abu Bakar belum ada bulan hijrah. Adanya di Sayyidina Umar. Ada permintaan sahabatnya yaitu Abu Hasan al-Asy'ari. Adanya tahun hijrah, maka ditetapkan oleh Sayyidina Umar atas musyawarah. Dan ditetapkannya pula kenapa bukan di bulan hijrahnya Nabi? Sedangkan hijrah Nabi bukan bulan Muharram, hijrah Nabi di bulan Safar. Di bulan Safar hijrahnya Nabi waktu itu. Kok kenapa ditetapkan ditetapkan bulan Muharram itu dijadikan bulan pertama? Karena hasil musyawarah. Karena setelah pulangnya jamaah haji ya di bulan haji, maka di situ ada supaya suasana baru, pikiran-pikiran baru, langkah-langkah baru setelah pulang haji. Maka di bulan Muharram itulah dijadikan bulan pertama supaya berpikir baru, semangat baru dan lain sebagainya. Karena kemarin sudah mengerjakan bulan haji, rukun haji dan pulang di bulan haji. Kan kalau sekarang masih bulan haji kan ya, bulan haji akhir. Nah udah pada pulang. Tadi kan terakhir orang Indonesia, orang Bogor pun tadi terakhir pulang tadi. Kota terakhir. Nah itu zaman dahulu pun setelah pada pulang haji, maka bulan pertama Muharram itu dijadikan bulan pertama. Muharram itu bukan bulan-bulan yang lain, bukan bulan Ramadan, bukan bulan Syawal. Di bulan Muharram dijadikan awal bulan Hijriah. Hasil musyawarah pada amat hijrahnya Nabi bukan bulan bulan Safar. Ada apa-apa sih kelebihan amalan apa di antaranya? Amalan bulan Hijriah satu, banyak puasa biasa, ya kan? Puasa, dua berzikir,
hari bulan Muharram orang yang melakukan kebaikan dilipat gandakan karena bulan Muharram ini bagian daripada bulan yang disebut dalam Al-Quran 4 bulan yang dimuliakan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dzulqa'dah, Afid, Haji, Surah, Rajab. Inna iddat asyhur inda Allah isna asyara. Sesungguhnya bilangan bulan di hadap Allah ya isna asyara itu ada 12 syahr di kitabillah. Dalam kitabnya Allah itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal arda, yang mulia Allah menciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan dan minha arba'atun hurum. Sebagian daripada 12 yang bulan yang dihormati oleh Allah. Ya, pada bulan Muharram dihormati oleh Allah. Nah, yang akan saya bahas segar. Segar itu pada minggu ngopi segar. Di antaranya di hari-hari Asyura, itu di hari-hari Muharram, bulan Muharram. Nah, apa di antaranya? Qala Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah taala hadatsana Hakim Abu Hasan bin Ali Husain As-Samdani hadatsana Abu Ja'far Ahmad bin Hatim hadatsana Yaqub bin Hamid bin Adam an Ubay bin Muhammad an Abi an Abi Talib Aswad bin Abi Muhammad an Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas. Abbas ini adalah pamannya Nabi radhiyallahu anhu. Nah, dari Abbas pamannya Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang riwayatkan itu Abbas itu pamannya Nabi yang beriman. Kan di antara pamannya Nabi Abbas, Ja'far pamannya Nabi, Hamzah pamannya Nabi. Kan paman Nabi ada beberapa paman. Yang beriman Ja'far, Abbas, Hamzah. Yang nggak beriman Abu Lahab. Ya kan Abu Lahab pamannya Nabi, padahal Abu Lahab gitu ya. Karena jangan sombong kepada keturunan. Ya, Abu Lahab aja kalau nggak ngikutin nggak beriman tetap aja cilaka, walaupun keluarga. Lagi kita main bukan keluarga bukan apa. Gitu. Pamannya aja masih paman, nggak ngikutin Nabi tetap aja cilaka. Man shoma yauma Asyura minal Muharram, siapa yang puasa ya, di hari Asyura daripada bulan Muharram ya, di hari Asyura yaitu di bulan Muharram, Allahu ta'ala tauba asyrati alafil malaik, Allah akan beri pahala 10.000 malaikat. Wa man shoma yauma Asyura minal Muharram mutiya sab'a asyrati alafi hajin, Allah akan beri puasa orang yang puasa di hari Asyura di hari bulan Muharram diberikan apa? Sawaba asyrati alafi hajin, sama dengan pahala 10.000 haji. Wa mu'tamirin, dan orang yang umroh, orang yang haji umroh. Kalau kita belum bisa berangkat ke haji, kemarin kan kita nggak berangkat ke haji gitu ya, satu belum setor, belum mengenai panggilan ya, terus setor ongkos gitu ya, nggak ada yang ngebawa ongkos, karena ada yang ngebawa juga nggak bisa, dibayar sama orang, nggak bisa langsung berangkat ya. Nah, kalau mau diberangkat apa, udah dong gua bayarkan lo. Iya, karena dibayarkan doang, nggak bisa berangkat, menungguin tuh lama sebenarnya. Oleh karena banyak sekali amalan-amalan dan nggak putus asa, sama dengan pahala haji, di antaranya puasa di bulan Muharram. Kalau melebihi lebih apa yang pahalanya sama dengan 10.000 haji dan umur orang yang umur 10.000. Wa asyrati alafi syahid, dan 10.000 orang yang mati syahid. Tanya bulan Ramadan apa? Maka puasa tuh diantaranya. Nah kan tuh waya apa itu? Waya apa teh maksudnya? Hari apa itu? Bukan hari apa, menurut tanggal berapa kan? Ya apa weh? Johor berarti. Bahasanya waya apa? Johor. Tanggal berapa ya Ustaz? Iya, ditentukan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ya bagus kalau bisa. Gitu. Dia tanggal berapa? Tanggal 10 nih paling gede. Banyak timnya. Tim ya. Waman masa yadau ala rosiyatim yauma Asyura, tuh siapa yang mengusap kepala yatim di hari Asyura, di hari Asyura tanggal 10-nya ya, tanggal 10-nya. Kalau misalnya tanggal 10 yang ini bulan Muharramnya kalau kita sempat ada wadah di sini. Dan juga di tanggal 10 kalau diusap doang nggak dikasih mau kebang ngusap doang. Nah, kata Ustaz dia suruh ngusap di bulan di apa di tanggal 10. Lebih baik kita tungguin aja paling musab punya duit, ya kan, punya duit tanggal 15, boleh tanggal 15 kita musabnya, kemudian dia masih di bulan Muharram, nah,
Rafa'allahu ta'ala bi kulli sya'ratin, Allah angkat setiap rambut yang diusap. Oh, rambutnya lagi ya gembel. Setiap rambut yang usap berapa darajatan derajat. Itu mampunya kita aja, jangan nungguin gede, kita pengen gede mah daripada gede kagak, kecil kagak ya. Tasok. Apabila kita tidak mampu yang besar, maka yang kecil itu jangan ditinggal. Karena yang kecil itu tidak yang kecil itu tidak apa disebutnya. Kalau yang besar tidak, yang kecil itu jangan ditinggal. Ya, daripada enggak gede enggak, kecil enggak. Karena yang kecil itu enggak lebih rendah daripada tidak. Enggak lebih rendah daripada tidak. Iya. Ya kan? Nah, lebih baik kecil daripada tidak. Jadi lebih kecil itu enggak lebih rendah daripada tidak. Jadi lebih gedean yang kecil daripada enggak. Saya melakukan. Nah, bisa nih 50.000 atau kita mah 5.000. Gitu. Ya, Kita bisa ngusap. yang penting bisa besar nih. Buat beli es krim, dan es krim ada ya 4.000, 2.000 ada. Nah, ya rasanya rasa apa? Rasa semangka. Asam doang, 2.000 mah kan. Karena 2.000 mah asam. Ya, kudu syaratin ada. Waman fattara mu'minan lailata Asyura. Nah, kebetulan ya puasa di bulan Asyura. Ajak buka orang mukmin. Iya, ada puasa. Ada. Terus sekalian deh. Apa bukanya rumah saya? Belum pagi. Jadi saya enggak kolak. Fakaan nama aftara indahu jami umat Muhammad, seakan-akan mengajak buka bersama semua umat Nabi Muhammad. Susah sekali kalau mengajak buka. Bukan ngajak buka dia lagi puasa kita ajakin buka. Lagi puasa udah ngopi. Bukan begitu, maksudnya di waktu maghrib diajak buka bareng namanya. Johor Bukan berarti dia lagi puasa kita ajak buka. Dia ajak buka aja pada waktunya. Gitu. Ya kebetulan dia bikin sesuatu, misalnya bikin cendol, bikin kolak. Bisikan tanggal 10. Kalau yang ngajak yang nggak puasa kan? Yang ngajak yang nggak puasa. Ya nggak apa-apa, yang ngajak puasa juga dari pahalanya apa? Karena itu mah puasa sunnah. Nanti puasa gimana pengen dapat pahala Ngajakin yang Oh lewat. enggak, bukannya cuma saya. Cuman berarti kalau ngajak buka begitu kan, bukaan dia itu kudu maksudnya bukaannya kudu istimewa. Apa sebabnya? Rumah gua sama wae bukannya mah rumah gua bisa nambah, gua rumah malu. Nah, oleh karenanya kalau kita lagi punya ini, kan kalau belum malu gua bikin dijakut. Nah, gitu misalnya gitu lagi punya duit gua puasanya mah kagak. Cuman gua punya rezeki nih, gitu gua supaya dapat pahala. Nah, lu nggak bukannya sama gua lah. Itu bagus. Wasbabuntunahum. Tuh. Siapa orang yang ngajak buka sekali ke orang mukmin di waktu puasa sunat di bulan Muharram gitu, seakan-akan dia ngajak buka bersama sekalian umat Nabi Muhammad dan membuat kenyang perut-perut mereka. Yang membuat kenyang orang lagi lapar, dia bikin kenyang, kan bagus. Kalau ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laqad faddalallahu yauma Asyura ala sa'iril ayyam. Yaum Asyura, laqad demi Allah, sesungguhnya Allah mengutamakan hari Asyura itu di atas segala hari-hari yang lain. Qala kenapa? Naam ya, diutamakan. Khalaqa ta'ala samawati wal ardi yaum Asyura, karena Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi di hari Asyura, bulan Muharram. Ditanya bulan Muharram di apa? Langit dan bumi Allah ciptakan hari apa sih? Di bulan apa sih? Bukan Agustus, hari kemerdekaan, bukan, di bulan Asyura kalau kita lagi. Ya. Terus wa khalaqal jibala yauma Asyura, Allah ciptakan gunung-gunung pun di hari Asyura. Ya, jadi banyak bersejarah di hari Asyura. Yauma Asyura wa khalaqal bahra yauma Asyura, Allah ciptakan lautan pun hari Asyura. Wa khalaqal lauha, Allah ciptakan lauhul mahfuz di bulan Asyura. Kolama dan kolam tulis amal kita lauhul mahfuz yaum Asyura. Wa khalaqa Adam, ya, bulan Asyura yaum Asyura. Wa khalaqa Hawa yaum Asyura, ya. Ciptakan Siti Hawa pun di hari Asyura, ya, ciptakannya.
diciptakan Adam di hari Asyura, diciptakan Hawa wa khalaqal jannah. Allah menciptakan surga di yaum Asyura. Wa khalaqal jannah, dan Nabi Adam dimasukin surga di hari Asyura. Wa wulida Ibrahim yaum Asyura. Nabi Ibrahim pun diciptakan di bulan Asyura. Ya, wa najahu minan nar. Nabi Ibrahim kan pernah dibakar kan. Ya, Namrud. Hidupnya panjang. Karena di waktu itu ada perayaan Nairuz. Perayaan hari rayanya umat mereka, umatnya si Namrud. Ya, umat si Namrud mungkin Yahudi lah. Perayaan kayak Idul Fitri. Maka mereka pergi ke lapangan untuk persembahan mereka, ibadah mereka lah. Gitu. Kita makan melayang Id, ibadah Id gitu. Kita maklum ibadah dia. Nah, maka tinggalkanlah rumah yang berisi berhala-berhala. Kalian mempunyai rumah isinya berhala-berhala Tuhan. Tuhan ini bersama Tuhan apa namanya perdamaian, Tuhan yang membawa air, yang membawa rezeki, Tuhan. Ya jadi dia mah masing-masing Tuhan teh. Tuhan teh masing-masing mempunyai kelebihan masing-masing. Ini Tuhan ini buat ini Tuhannya. Tuhan ini Tuhan ini. Nah, ditinggalkanlah tuh rumah yang berisi Tuhan. Gitu. Lalu Nabi Ibrahim masuk. Maka dihancurkanlah. Yang kampak Nabi Ibrahim. Rumahnya hancurkan para yang sebelumnya. Nah, satu sisanya yang paling gede. Yang kok Nabi Ibrahim kampak dia ditaruh di leher. Lalu setelah mereka pulang dari perayaan mereka, maka mendatangilah tuan-tuan mereka. Ternyata tuan itu hancur, maka dilaporkan ke Namrud. Nah, itu waktu itu Namrud, orang yang paling kaya, Namrud itu. Karena orang raja yang paling kaya di antara Namrud. Sama si Sadid kalau misalnya. Ya, Muhtahan Solu atau Sadid itu. Raja yang paling kaya. Ya, raja yang paling kaya ada dua. Yang kafir, raja yang paling kaya. Yang beriman dua juga Nabi Sulaiman dan Zulkarnain dan Nabi Sulaiman, raja yang paling kaya. Itu udah jadi kaya, udah jadi raja, jadi nabi. Itu kan jarang kalau jadi nabi doang, jadi nabi raja. Tapi Nabi Sulaiman jadi raja ongkoh, orang jadi raja ongkoh dan jadi nabi ongkoh, jadi Nabi Sulaiman. Kalau yang lain mah kagak, menjadi nabi dan rasulullah, jadi raja. Di raja itu ada nabi rajanya masing-masing. Seperti Musa, ya kan, rajanya mah Firaun, raja Firaun, raja kedua. Cuma setiap yang raja di Mesir namanya Firaun, gitu. Dan Nabi Musa nggak jadi raja, tapi Nabi Sulaiman mah udah jadi raja dari Nabi. Ya. Jadi akan nggak apa-apa kalau Ustaz balik kerja, balik jadi Ustaz nggak apa-apa. Yang profesi gawe ke asal kerja, ya kerja, jadi dia nggak mengandalkan kepada apa namanya dia ngaji, jadi dia punya kerjaan masing-masing atau dagang masing-masing. Nggak apa-apa, bagus. Nabi aja kan ya, Nabi aja dakwah bari atau dagang. Nabi mah dagang, Nabi itu dagang. Ya waktu masih mudanya dia mengembala, ya terus udah dewasanya dia dagang. Nabi itu dagang, jualan. Jadi jangan gengsi kalau kita dagang. Lagi pedagang mah karena jujur, orang yang pedagang jujur akunya begini, yang jujur itu kan. Yang dagang yang jujur mah masih bahaya, karena aku pakai ilmu mau ngaji supaya dia punya apa ya juga. Siapa orang yang ingin dunia, malaikat ini mana ada dunia, malaikat itu. Siapa orang yang mencari dunia, maka wajib pakai ilmu. Paman ardul akhirah, siapa yang berkeinginan untuk akhirat, yang mau sholat mau puasa urusan akhirat, paling ini waman ardul Allah paling ini. Dua-duanya pengen kita ya pakai ilmu itu. Dagang pun pakai ilmu, dagang. Jadi insya Allah kalau pakai dagang ilmu mau bohong, mau ngurangi timbangan lah, tambahin. Berapa nih bang? 15.000 dah kilo. 15.000. Gimana bang kalau misalnya kilonya 12,5.
udah jadi kalau mau mah 2 kilo 25.000 jadi Kayaknya. itu 2 kilo 25.000 mah jadi kalau yang pengen nawarnya sekilo pengen 12.500 wae atau ngundangin biarin udah saya kasih 2 kilo udah jadi 25 cuma beda kalau gitu mah itu ini sampai ke rumah 25 kilo juga udah sama wae ya jadi mah murah banget ya gitu udah 2 kilo 25 gitu ya kadang dikasih kadang-kadang berapa ini bang sekilo 15 12,5 ya 15 wae jadi cuman dikurangi timbangannya sama itu ngurangi timbangan kalau memang nggak kasih nggak kasih kalau misalnya jangan sampai dikasih tapi dikurangi kan maksudnya mah beli sekilo kilo ya bangnya 12,5 ya apa dikurangi udah 80 on Ada pesan beda lagi kalau dia kan misalnya sekilo 15. Jadi udah saya beli 10.000. iya Berarti kita kurangi nggak apa-apa. apa itu mah Apa-apa, Bang. Ya benar nggak apa-apa, tapi harus ada ucapan juga. Iya, Bu kita dapat on bu gitu. Hah? Bu kalau 10.000 cuma dapat on. Iya begitu Iya, kita kasih 10.000-an. nah, 10.000 nah kalau misalnya saya mah Beli 10.000 dah gitu. Boleh bu. Saya yang Timbangannya misalnya kan lumayan kita kasih kilo, lihat kilo timbangan. teh misalnya Oh, segini 20-an, 10.000 gitu kilo kan. teh 18.000 atau 15.000 bang tawarin mana sekilo 10.000 ya sekilo nggak dapat udah saya mah 10.000 baik nah itu 10.000 tuh kurang kita tuh kalau misalnya sekilo seberapa biji berarti kalau 10.000 berapa biji itu gitu jangan saling menuju ya aduh ada ukurannya aja kalau kita ngasih Iya. Kan timbangannya dilihat tuh, bisa dilihat tuh. Kayak segini bu, 10.000-an misalnya. Segini ya 7 on misalnya. iya nggak apa-apa gitu gitu Beli bubur timbang, ada beli bubur timbang. ya. Beli bubur timbang nih. Itu ringan. Ini berat kan? Beli bubur timbang. Lihat halusinasi. Beli bubur timbang nih mantap. Halusinasi. Akhirnya tuh Nabi Ibrahim ada yang ngeliatin juga bahwa yang masuk ke rumah Tuhan itu adalah Nabi Ibrahim laporkan apa Namrud. Akhirnya Nabi Ibrahim datangin nama Namrud. Kenapa engkau? Karena aku gak punya curiga engkau ini yang apa yang hancurin karena engkau benci kepada Tuhan kami sebelumnya juga kami curiga kenapa mencuriga kan aku nggak bawa apa-apa coba lihat aja itu yang hancurin tampaknya dari siapa oh, ada yang di apa di Tuhan yang gede atau yang besar tapi dia kata siapa tuh Ibrahim. jawab Namrud bagaimana dia mau hancurin Tuhan yang kecil-kecil di bawah dia dia mah hidup gak kagak kan hidup gak kagak dan dia itu gak bisa ngancurkan hidup gak kagak dia dipindahkan karena didorong-dorong dia sampai di sini apa jawabannya kenapa tuh dia nggak bisa apa-apa dan kau sembah karena memang jadi raja namanya raja mah ya kalah ya iya salahnya pengen bener apalagi benernya gitu ya kayak malah sen kanan belok kiri ini bener banget diomelin malah galakan dia gitu raja akhirnya diinstruksikan kepada masyarakat bahwa ini harus dibakar berarti kan harus mengumpulkan wajib membawa kayu bakar semua warga yang kagak bawa bakal disiksa namanya raja karena membawa semua kayu bakar tubuh atau tumbang gitu. Maka dari kejauhan dan dicoba yang makin menjadi menjadi itu supaya tambah apel itu kan gede kan jauh dari jatuh kan tuh bulan apanya apinya lalu udah dicoba batu sampai gitu nah itu Nabi Ibrahim langsung Nabi Ibrahim belum dialogkan Nabi Ibrahim Allah suruh manggil malaikat di malaikat
suruh untuk ambil jubahnya. Jubah siapa? Jubah yang pernah dipakai Nabi Yusuf waktu dijemurkan. Nabi Yusuf pernah dijemurkan kan dipakai jubah. Pakai jubah. Jubahnya itu diambil, masukin ke Nabi Ibrahim. Disuruh pakai. Ibaratnya kalau orang pakai anti air kayak pemadam kan dia pakai itu ya, cuma jubah. Nah, jubahnya Nabi Yusuf dia pakai jemurkan yang pernah meninggal dikasih jubah. Nabi Ibrahim pun demikian pakai jubah, sehingga Nabi Ibrahim pas masuk ke afiknya yang berkobar-kobar itu, yang besar berkobar-kobar itu, Nabi Ibrahim merasa dingin, nggak terasa panas. Oleh karenanya, andai kata matinya Nabi Ibrahim itu bukan mati karena panas, karena mati karena dingin. Oleh karenanya, pas bisa Nabi Ibrahim mau disiksa, mau dialungkan ke situ, angin datang. Ini kan balad Allah. Ibrahim, ini kau mau ini bagaimana kalau misalnya itu aku tebak supaya hancur kemana-mana udah api kan tuh apa? Api itu nggak kau pun makhluk Allah, maupun kalau tanpa izin Allah nggak bisa. Aku minta Allah aja, terserah Allah. Kalau kita kan ya, ketika punya duit, yo dari jalan mana sudah rasa aman banget gitu ya. Padahal temannya udah seneng dia kabur. Atau kalau misalnya kita ngajakin berantem ada teman kita yang ngayung-ngayung dan kita tetap megagah ya. Ibrahim kagak. Ada angin, ada hujan, begitu juga hujan. Ibrahim, gimana nih kalau misalnya aku siram? Kata hujan. Kalau gue makhluk Allah. Kalau juga kalau kata Allah jangan ya jangan. Kata Allah kita nggak diizinin. Kalau saya mau udah kata Allah. Gitu. Amin. Begitu pula air, begitu pula. Nggak mau nanti. Nah jadi berpegang teguhnya dengan kita ke Allah. Ibrahim, jadi apapun selalu melibatkan Allah segalanya. Juga kita gitu. Bagi nggak punya duit nih, jangan langsung gue minjem ke Allah. Jangan, kita libatkan dulu ke Allah. Ya Allah dulu. Kita mintanya ke Allah dulu, zikir kepada Allah dulu. Gitu, baca istighfar dulu kita. Duit baru nanti kasih kencang sama Allah. Ya kan, hati kemana gitu. Jangan langsung awalnya langsung kita pas punya duit kita gitu langsung kita ke apa? Pastikan kita maaf nih lagi nggak punya duit atau kita membayar apa nggak punya duit nih nggak cukup atau nggak cukup langsung kita punya pikiran untuk minjem sesuatu kepada manusia. Jangan dulu, itu harus kita awali libatkan Allah dulu. Bisa jadi tanpa minjem pun kita nggak ada rezekinya. Gitu. Dan kita langsung minjem ini jangan dulu. Jadi sesuatu apapun imannya berpegang teguh libatkan Allah. Ya, jadi kita untuk mengerjakan sesuatu ya apapun maka libatkan Allah. Kalau manusia, kalau misalnya orang yang selalu melibatkan Allah di awal daripada pekerjaannya maka tidak akan memberikan kerugian. Kenapa? Karena manusia mah ada bikin kecewanya manusia. Ya kan kita yang menyandar kepada kursi akan jatuh. Kita akan bersandar kepada kedudukan kita suatu saat akan dihancurkan. Ya kan? Sekali samping kiri kanan kita itu yang orang yang tidak senang kepada kita, yang sehingga kedudukan kita itu bisa berubah, bisa jatuh, ya kan? Kita berpegang teguh pada tiang suatu saat juga akan berubah.